warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial dimanapun berada, kali ini kita akan membahas gambaran surga menurut Al-Quran dan hadis. Surga merupakan bukti yang paling besar bahwa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang selalu taat dan tunduk kepadanya. Karena hanya hamba yang taat saja yang akan memperoleh kenikmatan surga tersebut. Luar biasanya, semua kenikmatan yang ada dalam surga tidak pernah dibayangkan dan dilihat serta dirasakan oleh manusia. Dalam artian, seindah-indahnya pemandangan yang kita lihat, itu tidak menggambarkan sedikit pun keindahan surga. Cerita surga tentang keindahan dan kenikmatannya yang kita dengar atau yang kita baca dari buku, itu hanya gambaran belaka. Aslinya jauh lebih indah dan nikmat dari yang didengar dan dibaca. Yang terbersit dalam hati kita tentang surga melebihi itu semua. Allah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga bagi hambanya yang beriman, bertakwa, rajin beribadah, berbuat baik, dan selalu mentaati dan mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana gambaran kehidupan surga itu yang sudah dijanjikannya? Berikut ini kami rangkum hanyalah gambaran sebagian kenikmatan di surga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Tanah surga. Surga tidak diciptakan dari tanah dan batu, sebagaimana di dunia. Akan tetapi, tanah di surga tercipta dari minyak kasturi dan za'faran, jenis tumbuh-tumbuhan. Jika disentuh, kehalusannya laksana darmaka, yaitu tepung putih yang halus dan lembut. Gambaran yang diceritakan Rasulullah, tanah surga itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Warnanya putih bersih, teksturnya lembut alias empuk dan halus, dan aromanya wangi. Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita tentang jenis tanah surga yang disarikan dari kisah perjalanan Isra beliau. Rasulullah SAW bersabda, kemudian Jibril berangkat bersamaku hingga sampai di Sidratul Muntaha. Lalu terpancarlah sinar yang warna-warnanya belum aku ketahui. Lalu ia memasukkan aku ke dalam surga. Tiba-tiba di dalamnya terdapat kubah, permata, dan tanahnya dari kasturi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan dari Abu Sa'id Ibnu Sayyad bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanah surga. Beliau menjawab, seperti darmaka yang berwarna putih, seharum kasturi murni. Hadis riwayat Muslim. Arti darmaka adalah ad-daqi al-huwara, yakni tepung yang berwarna putih. Jika darmaka dari sisi warna sudah berwarna putih, lalu Nabi masih mensifatinya dengan bayda atau putih, maka hal itu menunjukkan bahwa warna putih pada surga itu diberi ta'kid, yaitu impresi tekanan makna yang berlipat. Jadi tanah surga itu bukan hanya putih, tapi benar-benar putih bersih. Rasulullah menyerupakan tanah surga dengan tepung juga untuk menunjukkan betapa tanah surga itu empuk, halus, dan lembut. Tidak ada bagian tanah di surga yang membuat kaki terasa sakit ketika diinjak. Tidak ada bagian tanah yang tajam, dan tidak ada tanah yang membuat tidak nyaman ketika dilewati. Rasulullah juga menyerupakan tanah surga itu bagaikan parfum misik yang murni. Artinya, tanah surga itu baunya sangat wangi. Tidak ada aroma busuk, anyir, apek, amis, dan semua bau kurang sedap yang tidak disukai manusia. Hanya saja, sehebat apapun imajinasi kita, maka tanah surga jauh lebih indah dan wah daripada imajinasi terliar kita. Pasar surga bagi penghuni surga. Sebagaimana dikutip dari fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu sama lain supaya bertambah kenikmatan, merasakan kelezatan saling berbincang-bincang dan saling mengenang apa yang terjadi di dunia dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka bertemu setiap Jumat sebagaimana pada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, sungguh di surga
Ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka, hingga mereka semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Lalu keluarga mereka berkata, "Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan." Mereka pun berkata, "Kalian pun semakin bertambah indah dan cantik." Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan pasar adalah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, pasar di surga adalah tempat berkumpul penduduk surga. Beliau berkata, yang dimaksud dengan pasar adalah tempat berkumpulnya manusia, sebagaimana manusia di dunia berkumpul di pasar. Maksud dari mereka mendatangi setiap hari Jumat adalah sebagaimana perkiraan lama waktu tiap Jumat, yaitu sepekan. Bukanlah makna sepekan yang sebenarnya, karena tidak ada matahari, siang dan malam di surga. Syarah Muslim. Istana surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan bangunan untuk ditinggali umatnya di surga kelak. Bahkan bangunan tersebut tidak ternilai harganya karena bahan-bahan pembuatannya yang sangat megah. Bangunan yang akan dihuni manusia kelak saat berada di surga ternyata terbuat dari bahan-bahan yang luar biasa. Jika di dunia bahan untuk bangunan hanya terdiri dari tanah, bata, semen dan lain sebagainya, namun di dalam surga bangunan-bangunannya terbuat dari emas, perak, mutiara, misik, yakut dan za'rafan. Abu Hurairah radhiallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, bangunan di dalam surga itu batanya terbuat dari emas dan perak, semennya terbuat dari misik yang harum, kerikilnya terbuat dari mutiara dan yakut, pasirnya dari za'faran. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, ia akan merasakan kenikmatan yang tiada putusnya, kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak pernah usang dan masa muda yang tidak pernah tua. Al-Jami'u As-Saghir. Permadani dan bantalan-bantalan. Permadani dan bantalan-bantalan yang Allah ciptakan sebagai sandaran bagi penghuni surga. Sebagaimana Allah berfirman, mereka bersandar pada bantalan-bantalan yang hijau dan permadani yang indah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 76. Ayat ini mengungkapkan bahwa penghuni-penghuni surga itu duduk santai di atas bantal-bantal yang hijau, besar-besar dan permadani-permadani yang indah. Indah rupanya, indah tenunannya, dan di sebelah dalamnya terbuat dari sutra. Sebagaimana dikutip dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih As-Sawi, mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau. Maksudnya, mereka pada penghuni dua surga itu bertelekan di atas bantal-bantal yang berwarna hijau, yaitu bantal sebagai alas yang berada di bawah tempat duduk yang tinggi, yang menambah ketinggian tempat duduk mereka, sehingga terlihat bertumpuk rapi dari arah belakang tempat duduk mereka. Karena bertambahnya keelokan dan keindahan pemandangan, dan permadani sangat indah. Al-Abqariyu adalah penisbatan segala sesuatu yang ditenun dengan tenunan indah dan mewah. Oleh karena itu, Allah menyifatinya dengan keindahan yang menyeluruh, disebabkan karena ia memiliki sifat yang indah, elok dipandang dan halus disentuh. Dipan-dipan surga. Dipan-dipan surga yaitu kasur-kasur yang bermahkota dan kursi-kursi yang mempunyai bantal sandaran. Al-Quran sendiri telah menerangkan bahwa di surga terdapat beberapa dipan atau bangku panjang dan rendah serta banyak digunakan untuk duduk-duduk maupun berbaring. Kalau di dunia, perabotan itu umumnya hanya berjenis ukiran kayu, besi atau aluminium biasa. Namun di surga kelak, dipan-dipan yang disediakan oleh Allah adalah berlapis emas dan permata. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Quran Surat Al-Waqiah ayat 15. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang berderetan. Quran Surat At-Tur ayat 20. Dan di ayat lain juga disebutkan, di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Quran Surat Al-Insan ayat 13. Perhiasan dan pakaian penghuni surga.
tidak diragukan lagi bahwa pakaian dan perhiasan adalah salah satu unsur keindahan, gengsi dan kenikmatan. Itulah sebabnya manusia di dunia sangat memiliki kecenderungan terhadap sisi ini. Bahkan mereka sangat mementingkan masalah mode berbusana, termasuk dalam jenis dan macamnya. Terlebih lagi di kalangan perempuan, mereka saling berkompetisi dalam hal berbusana dengan kadar jauh di atas laki-laki. Allah menguji hamba-hambanya dari kalangan orang-orang beriman laki-laki. Mereka tidak diperkenankan menggunakan sutra dan emas, namun dihalalkan untuk perempuan. Sedangkan penggunaan wadah atau becana yang terbuat dari emas dan perak dilarang bagi laki-laki dan perempuan. Semua itu akan diberikan pada saat di akhirat. Pencegahan tersebut semata-mata demi ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pakaian dan perhiasan ahli surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 30-31. Dalam hadis juga dijelaskan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa ketika ia dan para sahabat berada di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang pakaian surga, apakah buatan ataukah tenunan?" Sebagian sahabat ada yang tertawa. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kalian tertawa? Kalau ia tidak tahu, ia akan bertanya kepada orang yang tahu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk sebentar, kemudian bersabda, "Di mana orang yang bertanya tentang pakaian surga tadi?" Mereka menjawab, "Itu dia, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, tapi dihasilkan dari buah-buahan surga." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulang sabdanya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Makanan dan minuman surga. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ketika di surga nanti akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang tidak kita dapatkan di dunia. Salah satu kenikmatan itu adalah makanan dan minuman-minuman yang sangat lezat dan menyegarkan, dan buah-buahan dari apa yang telah mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 20-21. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Quran Surat Al-Insan ayat 5. Sesungguhnya di surga ada samudra air, samudra madu, samudra susu, dan samudra arak. Kemudian di sungai-sungai bercabang-cabang darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah di antara keajaiban tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga, Dia alirkan sungai-sungai dari berbagai jenis minuman yang telah dikenal manusia bahwa jumlahnya sangat terbatas di dunia. Ini menunjukkan bahwa minuman yang ada di surga sangat berbeda dengan ada yang di dunia. Bahkan minuman yang ada di dunia dan dijumpai di surga hanyalah sebagai pemisalan yang sedikit. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah minuman yang ada di dunia lantas ditemukan di surga kecuali sebatas nama, yaitu bahwa minuman yang ada di surga benar-benar berbeda yang ada di dunia. Meskipun yang ada di dunia tersebut mirip dari beberapa sisi dan sama dalam hal nama, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang sangat banyak. Demikian pula nikmat surga yang lain berupa buah-buahan. Buah-buahan surga sangatlah berbeda dengan buah-buahan di dunia. Tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah mengetahui buah-buahan yang ada di surga sesuai dengan buah-buahan yang semisal mereka jumpai di dunia. Adapun kenikmatan yang tidak dijumpai kemiripannya di dunia, maka Allah menyembunyikannya dari manusia. Tidak ada seseorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidadari-bidadari surga. Di surga sana
terdapat makhluk yang begitu cantik yang belum pernah seseorang pun melihat ada makhluk yang secantik itu, dan mereka sangat pemalu dan terjaga, sehingga kecantikan mereka hanya dinikmati oleh suami-suami mereka di surga. Adapun bentuk fisiknya diantaranya terdapat dalam ayat Al-Quran dan hadis. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Quran Surat Al-Waqiah ayat 22-23. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Buya Milenial, demikianlah gambaran surga menurut Al-Quran dan hadis. Semoga kita Allah perkenankan untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.